Pada suatu hari, penduduk Makkah, melalui pemimpin mereka, Abdul Muthalib, mendapat kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh pasukan bergajah. Pasukan yang akan menyerbu kota Makkah saat itu dikenal sangat kuat. Kedatangan mereka tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah, tempat yang senantiasa dimuliakan oleh penduduk Makkah. Pasukan biadab itu berasal dari negeri Yaman yang berada dalam kekuasaan Abesinia, sekarang Ethiopia. Mereka dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Abraha. Abraha dan para pemimpin Abesinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Makkah dengan Ka'bahnya, karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Jazirah Arab, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar berziarah. Perasaan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk tersebut. Abraha dan para pemimpin Abesinia, menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Makkah. Akhirnya mereka membangun rumah ibadah tandingan yang megah di Sanaa, ibu kota Yaman. Rumah ibadah itu diberi nama Al-Khalis, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Makkah. Martin Lings, dalam bukunya, Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik 2015 menuliskan, hal ini mengundang kemarahan suku yang tersebar di Hijaz dan Najd. Seseorang dari suku Kinanah, yang punya hubungan nasab dengan Quraisy, meruntuhkan bangunan itu dengan sebuah siasat. Abraha makin geram dan bersumpah meratakan Ka'bah. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad 1980 menyebutkan, Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa, berhadapan dengan kenyataan bahwa orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Dan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hati Abraha makin panas. Ia kemudian mengambil keputusan untuk menyerang Mekah. Ia sendiri tampil paling depan memimpin pasukan, di atas seekor gajah besar. Dengan dipimpin langsung oleh Abraha, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendari gajah berbaris, untuk menyerbu kota Makkah, sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di daerah Mugamas, dekat kota Makkah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abraha mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muthalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya itu, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah, dan perintah untuk segera keluar dari kota suci itu. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak, karena pasukan Abraha sangat kuat. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Makkah meninggalkan tanah kelahirannya, menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu untuk bersembunyi. Abdul Muthalib sendiri, sebelum pergi, menyempatkan untuk pamit, terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana, Abdul Muthalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan Yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntainya dalam sebuah syair dengan sangat memelas, "Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkan rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak bait-Mu, adalah musuh-Mu." Doa Abdul Muthalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh itu, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan ribuan burung ababil dari segala penjuru. Sebelum tentara Abraha menjamah Ka'bah, mereka telah disambut oleh gerombolan burung itu, yang melemparkan bebatuan berapi, sampai semua pasukan berlari tunggang langgang. Mereka akhirnya binasa, bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Di tengah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah tersebut, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Setelah lahir di tahun gajah itu, Abdul Muthalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya, dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun, Abdul Muthalib, yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha,
punya alasan kuat. Abdul Muthalib menginginkan cucunya kelak menjadi orang yang terpuji, bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Fil, ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah, kesehatan yang terjaga, serta kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.